Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ba'd. Insyaallah dari video ini Ana akan memberikan penjelasan terkait makharijul huruf yang terakhir, yaitu al-khayshum. Alhamdulillah kita sebelumnya sudah membahas sekitar 4 atau 3 ya. 3 dari makhraj utama, ra'isul makhraj ya, atau makhraj utama, yang mana secara terperinci dibagi ke dalam 17 tempat. Dan hari ini kita akan membahas makhraj yang terakhir, yaitu adalah al-khayshum ya, al-khayshum. Jadi maksud dengan khayshum di sini adalah pangkal hidung bagian dalam. Dari makhraj ini keluar segala bunyi gunnah atau sengau. Gunnah ada pada huruf nun dan mim pada setiap keadaannya. Taib. Itu singkatnya. Taib. Sekarang Ana akan melakukan penjelasannya. Ya, jadi yang dimaksud dengan khayshum itu adalah pangkal hidung ya. Pangkal hidung itu di sini. Khayshum. Kalau hidungnya itu anfun namanya. Tapi bagian dalamnya, pangkalnya, ini khayshum. Taib. Segala bentuk suara yang keluar dari sini itu adalah gunnah namanya ya, adalah gunnah. Taib. Perlu diketahui dan dicatat bahwasannya gunnah atau suara yang keluar dari hidung itu hanya dimiliki oleh huruf nun dan huruf mim ya, oleh huruf nun dan huruf mim ya. Adapun huruf-huruf yang lainnya maka mereka tidak keluar dari hidung ya, mereka keluarnya dari mulut suaranya. Taib. Sekarang kita akan jelaskan bagaimana bisa terjadinya proses gunnah ini ya. Oke. Sebetulnya untuk khayshum ya, ini huruf nun dan huruf mim seperti yang sudah kita jelaskan ya. Huruf nun sama huruf mim itu dia keluar dari lidah sebenarnya ya. Jadi titik temunya itu adalah di lidah sini ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya kalau nun itu dia di ujung lidah atau taraful lisan ya. Wan nunu min tarafihi tahtu ju'alu ya. Adapun mim dia makhrajnya sebetulnya dari dua bibir, syafatan ya. Syafatan walittafashi shinu walisyafatan baun wawun mimu ya, huruf mim dari dua bibir. Nah, lalu kenapa bisa kedua huruf ini masuk ke khayshum? Kenapa dari sini ya? Kenapa dia ada juga di khayshum? Nah, jadi sebetulnya yang keluar dari sini itu adalah disebabkan oleh tertutupnya makhraj. Untuk yang pertama ya, huruf nun. Huruf nun itu dia dari ujung lidah. An ya, karena di sini tertutup dengan sempurna. An, maka suara alirannya sebagai berikut. An dikembalikan lagi ke belakang, maka dia dikeluarkan lewat atas, lewat hidung. An, oleh karenanya huruf nun, ketika kita mengucapkan huruf nun an gitu, nah, ketika kita tutup hidung an, maka suara akan stuck ya, nggak bisa keluar. Nah, jika seperti itu maka berarti sudah sempurna tertutupnya di sini, dan itulah yang benar ya. Adapun ketika misalnya kita menutup hidung an, tapi suara masih bisa los ya, berarti berarti tempat ini tidak tertutup rapat ya, karena suara bisa keluar lewat sini. Ada celah di sini. Nah, ini keliru. Itu huruf nun. Kemudian huruf mim. Huruf mim sama juga halnya dengan nun. Kenapa suara bisa lewat atas ya? Jadi suara lewat atas itu bukan karena disengaja, akan tetapi karena tertutupnya jalan keluar, sama juga dengan nun tadi ya. Di sini mim ya. Mim dengan syafatan jadi dia
mengalir ke depan, kemudian dikembalikan lagi lewat atas keluarnya atau lewat pangkal hidung. Kenapa? Karena tertutupnya dua bibir. Oleh karenanya sama halnya juga dengan nun. Ketika kita tutup hidung, maka suara akan stuck, tak bisa keluar. Nah, ini yang tepat. Akan tetapi ketika kita tutup bibir seperti ini, akan tapi suara masih bisa keluar ketika kita tutup hidung. Berarti masih ada celah di bibir. Berarti ini makhraj mimnya belum sempurna. Karena mim dan nun itu semua suara keluar lewat hidung. Taib. Berikutnya beberapa keliruan ya yang sering terjadi terkait khayshum ini, terutama tentang gunnah ya. Seperti yang diketahui bahwasannya nun dan mim, gunnah ini hanya milik nun dan mim. Setiap ada huruf nun dan huruf mim pasti ada gunnah, seperti itu. Baik dia harokatnya kasroh, dhamma, fathah, atau dia sukun, atau dia tasydid, mereka selalu menyertai gunnah. Ya, gunnah selalu menyertai kedua huruf ini. Oleh karenanya beberapa kesalahan yaitu adalah menempatkan gunnah ketika mengucapkan huruf selain mim dan nun. Nah, ini adalah kesalahan. Misalnya ro'a ya. Ro'a seperti ini. Ya, ro'a misalnya. Ro'a ya. Ro'a. Nah, ketika mengucapkan hamzah ini suara keluar juga lewat hidung, ro'a. Nah, ini salah, keliru. Atau mungkin ro-nya yang diberikan gunnah, ro'a. Nah, ini sering ya, suara-suara hangau seperti itu. Nah, jadi ini perlu dihindari. Gimana cara ngeceknya? Intinya ketika suara itu melewati hidung itu bergetar. Seperti itu. Oleh karenanya kita bisa cek apakah ini suara lewat hidung atau bukan dengan menekan hidung ya. Misalnya ro'a gitu ya. Coba dipencet hidungnya, ro'a. Kalau nggak getar berarti suara tidak ada yang keluar lewat hidung dan itu benar. Akan tapi kalau misalnya ketika mengucapkan huruf ini ro'a, hidungnya getar, berarti itu ada suara yang keluar lewat hidung dan ini keliru. Baik, mungkin itulah penjelasan dari materi yang terakhir atau khayshum. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi akhir yang insya Allah Ana akan kirimkan setelah ini ya linknya, kita akan sedikit review, ulas sedikit ya dari atas, dari pertemuan kita yang pertama, singkat saja. Taib. Ana harap videonya bisa disimak sampai habis ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Taib. Yang pertama kita sudah mempelajari al-lisan ya. Di periode pertama kita sudah belajar pangkal lidah dan tengah lidah ya. Adapun di periode ini kita akan mempelajari tepi lidah dan ujung lidah juga sudah dipelajari. Taib. Dari lisan ya, ini terdapat 10 makhraj, yang mana tentunya ini adalah rinciannya dari 17 itu, yang darinya keluar 18 huruf ya. Nah, 18 huruf. Taib. Dari tepi lidah ini keluar huruf lam dan dod dari 2 makhraj yang berbeda ya. Seperti itu. Tepi lidah ya seperti ini, dod dan lam ya. Jadi huruf dod itu dia punya tiga jenis atau 3 jalan, 3 cara untuk keluar ya. Sebelumnya kita harus pahami bahwasannya kita bisa menggunakan bagian kiri ataupun kanan atau keduanya ya. Yang pertama kita gunakan yang kiri, maka si bagian hijau ini atau hafahnya ini ditempelkan ke dinding gigi geraham sampingnya ya, misalnya kiri. Kemudian di bagian kuningnya ini menyentuh di sini, menyentuh di sini, di belakang gigi seri gitu ya. Nah, yang ini ditekan ke samping dinding gigi geraham, dan yang ini menyentuh, modelnya menyentuh seperti itu. Atau kita pakai yang kanan sama juga seperti itu, atau kita pakai keduanya, berarti tekan depannya nyentuh gitu ya. Itu untuk huruf dot singkat. Kemudian lam ya, huruf lam itu adalah sama juga menggunakan ujung lidah. Nah, perlu dipahami bahwasannya yang dimaksud dengan ujung lidah itu adalah
misalnya ini lidah ya. Nah di sininya, jadi bukan bagian atasnya, karena atas itu permukaan maksudnya. Nah di sininya ya, al. Nah kalau lam itu adalah di sini, berarti ini misalnya ini lidah di sininya. Nah lam di situ, ketemunya sama apa aja. Nah jadi dia itu bertemu dengan gusi dari 8 gigi ya, 8 gigi atas. Yang pertama di sini ada gigi dhahik ya, atau yang ketika senyum kelihatan. Kemudian 2 gigi taring ya, ini 2 gigi taring, 1 2 ini ya. Kemudian 2 gigi seri samping, 2 gigi seri samping, 1 ya, 1 2. Kemudian 2 gigi seri depan. Nah baru yang ini nah jadi sepanjang ini adalah milik dari lam ya. Baik, itu lam. Kemudian untuk ujung lidah ya, dari ujung lidah ini adalah bagian yang paling banyak ya, bagian yang paling banyak. Keluar darinya 11 huruf dari 5 makhraj yang berbeda ya, ada fa, dha, dha, zai, sin, sod, fa, dal, ta, ra, nun. Baik, untuk yang pertama, makhraj yang pertama adalah milik nun. Nah tadi kita sudah bahas nun itu makhraj aslinya di sini an ya, karena ketutup dibalikkan keluar lewat hidung. Kemudian ada ro ya, yang mana dia hampir mirip nun, akan tapi dia li dhahrin adkhalu, atau dia sedikit masuk dari ke punggung lidahnya. Kemudian berikutnya to, da, dal, dan ta ya, seperti ini. Ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas ya, ta, da, to. Yang bedakan hanya di sisi belakangnya. Kalau ta dan dal ini dia landai, kalau to dia terangkat. Kemudian ada zai, sin, sod ya, zai, sin, sod. Nah dia ujung lidah bertemu sama permukaan bawah dari gigi seri bawah ya. Kemudian huruf sod sama seperti zai dan sin, akan tapi yang membedakan adalah ininya terangkat belakangnya, sementara ini dia landai atau tegang ya lidahnya. Itu makhraj yang kedua ya, dari torof atau dari ujung. Tadi ada 5 makhraj ya. Nah, afwan, ini yang keempat. Sekarang yang kelima, fa, ini terlewat ya. Baik, benar ya. Oh ya benar ya. Baik, kemudian ada fa, za, dan dha. Fa itu dia ya seperti ini. Di sini jadi seperti kayak digigit, padahal nggak digigit ya. Fa, za, dha, ujung lidahnya sama. Za, fa, dha sama. Nah jadi yang bawah ini hanya untuk menyanggah, jangan digigit. Za, fa, dha enggak. Ini untuk menyanggah aja, seperti itu. Dan yang bedakan adalah sadha dia landai, dha dia naik ke atas ya, karena dia tebal. Jadi huruf-huruf yang tebal itu, yang suaranya itu o seperti itu ya, itu dikarenakan lidahnya tegang dan irtifa aqsal lisan ya, naiknya belakang lidah. Nah, kemudian yang terakhir kemarin kita sudah bahas ada asyafatan ya, ada asyafatan ya, asyafatan. Ini keempat, ini kelima ya, berarti ini yang kelima harusnya. Kita ada 5 makhraj yang makhraj utama. Adapun yang rincian ada 17. Nah, kemudian syafatan atau 2 bibir, padanya 2 makhraj untuk 4 huruf, ba, mim, waw, dan fa ya. Jadi dari sini ada 2 makhraj yang berbeda. Yang pertama fa, dia sendiri ya, karena dia adalah pertemuan perut bibir bawah dengan ujung 2 gigi seri atas seperti ini ya, perut bibir atau di bagian basahnya ketemu sama 2 gigi seri atas, af, seperti itu huruf fa. Kemudian ba, mim, dan waw ini dia dari makhraj yang sama. Kenapa? Karena dia keluar dari perpaduan 2 bibir dalam keadaan tertutup, khusus untuk huruf mim